Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi yang berjudul Tanaman Herbal untuk Penyembuhan Luka Perineum pada Masa Nifas. Pengertian masa nifas adalah masa dimulai di beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil dan berlangsung kira-kira 6 minggu. Terdapat perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas, yaitu yang pertama perubahan pada sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, dan perubahan tanda-tanda vital. Tahapan pada masa nifas antara lain purpurium dini, purpurium intermedial, remote purpurium. Periode pada masa nifas terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode taking in yang terjadi antara 1-2 hari sesudah melahirkan. Yang kedua, periode taking hold yang terjadi pada hari kedua sampai hari keempat setelah melahirkan. Dan yang ketiga, periode letting go yang terjadi antara hari keempat sampai dan seterusnya. Komplikasi yang terjadi pada saat nifas yang pertama adalah perdarahan pervaginam, infeksi nifas, dan trombophlebitis. Ruptur vagina atau ruptur perineum adalah luka karena adanya robekan jalan lahir atau adanya luka karena episiotomi pada waktu melahirkan janin. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan. Robekan jalan lahir merupakan luka atau robekan jaringan yang tidak teratur. Derajat luka perineum dan tindakannya. Yang pertama, derajat pertama mengenai mukosa vagina, vulket posterior, kulit perineum. Biasanya tidak perlu dijahit. Yang kedua adalah derajat 2, yang itu mengenai mukosa vagina, vulket posterior, kulit perineum, otot perineum. Jahit dan kemudian luka pada vagina dan kulit perineum ditutup dengan mengikut sertakan jaringan di bawahnya. Derajat ketiga, yaitu mukosa vagina, vulket posterior, kulit perineum, otot perineum, otot sphincter ani eksternal. Penolong persalinan tidak dibekali keterampilan untuk reparasi laserasi perineum, maka hendaknya segera merujuk ke fasilitas rujukan. Derajat 4, mukosa vagina, vulket posterior, kulit perineum, otot sphincter ani eksternal dinding rektum dan anterior. Indikasi ruptur perineum yang pertama perdarahan, yang kedua fistula, yang ketiga hematoma, dan yang keempat infeksi. Kriteria penyembuhan luka yaitu melupakan evaluasi ulkus kaki diabetik sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi aktual dari luka yang dialami dan menilai sejauh mana perbaikan yang terjadi dari terapi yang diberikan. Penilaian luka bertujuan untuk memberikan informasi dasar yang dapat berupa pengukuran luka, gambaran luka secara visual, dan menilai aspek lain yang ada pada luka, seperti jaringan dasar luka, tepi luka, atribut luka, dan tanda-tanda infeksi. Konsep penyembuhan luka perineum. Yang pertama, perawatan luka perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara kelahiran plasenta sampai dengan kembalian genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Yang bertujuan untuk menjaga kebersihan daerah kemaluan, mencegah kontaminasi dari rektum, mengurangi rasa nyeri, dan meningkatkan rasa nyaman pada ibu. Adapun macam-macam perawatan luka perineum antara lain kompres es, obat-obatan seperti betadine, analgesik, senam Kegel, nutrisi atau gizi, dan obat tradisional mau alami seperti kayu manis, lidah buaya, dan daun sirih merah. Kayu manis adalah mengandung minyak atsiri dan pati, 15 lemak, dan zat kayu. Kayu manis mempunyai kadar minyak atsiri 9,5% dengan senyawa aktif eugenol 59,56% sebagai aktivitas farmakologis untuk analgesik, antiinflamasi, antimikroba, antiviral, antifungal, antiseptik, antispasmodik, antimietik, stimulan, anestetik lokal, sehingga senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi. Banyak sekali manfaat kayu manis, yaitu sebagai tonik otak, mengurangi kolesterol, meningkatkan sirkulasi darah, pereda nyeri otot sendir, mengurangi infeksi,
mencegah penyakit jantung, mencegah kanker sebagai penyegar mulut, bahan baku parfum, mengobati gangguan pencernaan dan mengurangi masalah pernafasan, membantu program diet dan membantu proses menyusui. Kayu manis untuk penyembuhan luka jahitan. Kayu manis ini merupakan tanaman yang telah digunakan sejak dulu sebagai bumbu masak serta ramuan obat herbal tradisional. Tercatat 54 jenis tanaman kayu manis Cinnamomum sp. yang tersebar di seluruh dunia dan 12 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Kayu manis telah diketahui memiliki banyak manfaat termasuk inflamasi, antioksidan, antimikroba, analgesik, dan penyembuhan luka. Kayu manis telah diketahui memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan, termasuk efek analgesik dan penyembuhan luka. Hal ini dapat diimplementasikan untuk membantu ibu-ibu postpartum dengan luka episiotomi untuk mengurangi rasa nyeri dan rasa tidak nyaman, serta mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Pemberian yang pertama pada buku Pertumbuhan Obat dan Khasiatnya Hussein 2015, terapi kayu manis dapat diolah dengan cara yang pertama seduh 1,5 gram kulit kayu manis dengan 1 cangkir air panas untuk sekali pemakaian. Minum air seduhan sebanyak sekali sehari dengan dosis yang sama. Rebus 5 gram kayu manis pada 4 gelas air atau 800 ml hingga tersisa menjadi 450 ml. Saring dan minum selagi hangat 3 kali, setiap minum sebanyak 150 ml. Lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera adalah sejenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk merawat kulit. Lidah buaya termasuk dalam famili lili. Tanaman yang ini dikenal sebagai tanaman penyembuh. Lidah buaya telah digunakan untuk tujuan medis tradisional di beberapa budaya selama ribuan tahun. Secara in vitro, ekstrak atau komponen dari lidah buaya merangsang proliferasi beberapa jenis sel. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pengobatan dengan gel lidah buaya murni dan ekstraknya membuat penyembuhan luka lebih cepat. Kandungan dan manfaat lidah buaya diketahui mempunyai banyak kandungan senyawa aktif seperti anthraquinone, alanine berbalion, anthraquinol, asam aloetat, aloe emodin, yak ether, vitamin B1, B6, B12, vitamin C, asam amino, saponin, kalium, natrium, zinc, mangan, polisakarida, karbohidrat, enzim oksidase, katalase, lipase, aminase, lemak, mineral, enzim, dan hormon. Hormon sementara, getah lidah buaya mengandung aloin, aloe emodin, dan barbaloin yang berkhasiat sebagai laksatif. Kandungan polisakarida yang terdapat pada daun lidah buaya dapat mempercepat proses penyembuhan luka dan mengurangi reaksi inflamasi. Kandungan saponin yang terdapat dalam lidah buaya berkhasiat untuk membunuh kuman. Pemberiannya adalah yang pertama, gel aloe vera diberikan dengan banyak mengolesi luka episiotomi dengan cara mengolesi luka episiotomi sebanyak 3 cc per 1 sendok gel aloe vera menggunakan sarung tangan sekali pakai. Intervensi dilakukan setiap 12 jam selama 10 hari. Selanjutnya, daun sirih merah. Tanaman sirih merah memiliki sosok eksotis, yang permukaan daunnya bergelombang disertai warna daun hijau, pink, dan perak pada permukaan atas daun, serta warna merah keunguan pada permukaan bawah daun. Sirih merah memiliki kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, senyawa polifenat, dan minyak atsiri. Senyawa aktif yang terkandung oleh tanaman sirih merah menyebabkan tanaman ini memiliki potensi untuk mengobati berbagai penyakit. Di antaranya berpotensi sebagai antioksidan, antipergiklemia, anti kanker dengan meningkatkan proliferasi sel kanker dan juga dapat sebagai antidiabetes. Pemberian daun sirih merah untuk luka perineum. Yang pertama menyiapkan 10-20 lembar piper krokatum, kemudian direbus selama kurang lebih 10 menit dan dicampur air sebanyak 2 liter. Yang kedua, air rebusan tersebut diberikan pada daerah luka perineum sebanyak 2-4 kali setiap hari, selesai membersihkan daerah genitalia. Sekian dan terima kasih kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.